Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Alivia Artasyah dengan NPM akhir 197 kelas Teori Administrasi Negara H041. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2025-2026. Jadi yang pertama adalah mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan networking governance. Networking governance dipilih untuk mengatasi karakter pandemi yang kompleks, sangat cepat berubah, dan multidimensional. Karena bukan hanya masalah kesehatan saja di dalamnya, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan komunikasi publik. Alasan networking governance dipilih dalam COVID-19 di Indonesia karena pandemi tidak bisa ditangani oleh satu aktor saja. Kompleksitasnya memerlukan koordinasi lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan. Pandemi juga membutuhkan informasi dan respon cepat, karena dalam kondisi yang krisis, sehingga struktur hierarkis tradisional tidak mampu mengatasi masalah publik. Juga terjadi tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga kolaborasi dengan aktor non-pemerintah menjadi penting untuk interpretasi kebutuhan lapangan dan adaptasi kebijakan. Dapat dipahami bahwa networking governance merupakan respons terhadap masalah publik yang membutuhkan koordinasi yang cepat, adaptif, dan partisipatif di tengah krisis yang tidak dapat diatasi jika hanya mengandalkan sumber daya manusia pemerintahan saja. Jadi siapa saja sih aktor yang terlibat dan perannya dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia ini? Nah, aktor-aktor yang secara efektif terlibat dalam networking governance dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan, yang berperan menentukan kebijakan klinis seperti testing, tracing, treatment, dan vaksinasi. Kemudian Kemenkes juga menyusun protokol kesehatan nasional, serta mereka berkoordinasi dengan BNPB dan WHO. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya sudah disebut ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mereka menjadi koordinator kebijakan penanggulangan bencana nasional termasuk pandemi. Mereka menyatukan berbagai instansi dalam satu komando respon darurat. BNPB juga menjadi penghubung utama antara berbagai kementerian dalam operasi penanganan COVID-19. Yang ketiga ada kelompok pemerintah daerah yaitu gubernur dan bupati atau wali kota. Mereka melakukan implementasi kebijakan PPKM, PSBB atau penentuan level pembatasan sosial dengan menyesuaikan kebijakan nasional terhadap kondisi lokal. Pemerintah daerah juga mengatur layanan kesehatan daerah dan penyediaan fasilitas isolasi atau hospital. Peran pemerintah daerah ini penting karena keputusan strategi sering harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan sumber daya yang ada di tiap daerah tersebut. Kelompok yang keempat adalah organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Mereka adalah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat kesehatan, dan juga komunitas lokal yang berperan untuk menyebarkan informasi, memitigasi misinformasi, dan mengedukasi protokol kesehatan, yang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Komunikasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah membantu memerangi misinformasi, vaksinasi, dan mendorong keputusan publik. Kelompok yang kelima terdapat sektor swasta dan juga media. Nah, mereka ini berperan untuk menyediakan dukungan logistik, sumber daya finansial, dan platform informasi publik. Walaupun pendekatan kolaboratif dikembangkan, hambatan dalam pelaksanaan networking governance ini tetap muncul, seperti koordinasi antara pusat dan daerah yang terjadi tumpang tindih kewenangannya, dan kurangnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, sehingga mempengaruhi efektivitas respon awal pandemi. Kemudian, komunikasi yang belum optimal dengan fragmentasi informasi di berbagai aktor mengakibatkan kebingungan publik karena implementasi di lapangan tidak seragam tiap daerah, terutama dalam aspek data dan pengawasan. Juga adanya keterlibatan aktor non-pemerintah. Banyak penelitian menunjukkan masih dominannya peran pemerintah dalam kebijakan, sementara sektor swasta dan masyarakat sipil belum terlibat secara optimal, terutama dalam pengambilan keputusan secara langsung. Jadi di sini terlihat ya, dalam menangani kasus COVID-19 ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Mereka juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan aktor-aktor lain di luar sektor pemerintahan. Mereka juga bekerja sama dengan aktor non-pemerintahan dan juga masyarakat. Mereka juga bekerja sama dengan sektor swasta, karena sektor swasta ini membantu pemerintah untuk menyediakan dukungan logistik, sumber daya finansial, dan juga platform informasi publik. Adanya lembaga swadaya masyarakat kesehatan juga membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat yang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat luas.
sehingga penyelesaian kasus COVID-19 di Indonesia ini menjadi lebih efektif, efisien, dan menyeluruh. Sudah pasti menyeluruh ya, karena melibatkan banyak aktor, tidak hanya pemerintah saja. Jadi besar kemungkinan dalam penyelesaian kasus COVID-19 ini, jika menggunakan networking governance, itu bakal berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Baik, jadi sekarang bagaimana aktor-aktor tersebut dalam bekerja sama? Networking governance yang diterapkan dalam kasus COVID-19 ini dikembangkan dan diterapkan secara menyeluruh dengan gabungan antara kolaborasi vertikal, kolaborasi horizontal, dan koordinasi antara public, private, dan state society. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi lintas tingkat pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui struktur komando darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kebijakan PPKM atau PSBB yang memerlukan sinkronasi kebijakan nasional dengan implementasi lokal di tiap daerahnya. Juga ada kolaborasi yang horizontal. Karena horizontal ini diperlukan karena sebagai interaksi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam program vaksinasi. Kampanye protokol kesehatan juga, dan juga mitigasi misinformasi itu dilakukan secara horizontal oleh lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan koordinasi antara public, private, dan state society ini melibatkan media untuk komunikasi lokal dan juga sektor swasta dalam implementasi program pelayanan kesehatan dan informasi publik. Networking governance dengan kolaborasi antar aktor ini menunjukkan bahwa pengendalian pandemi tidak dijalankan secara hierarkis, melainkan melalui jejaring kerja yang saling bergantung, serta ketergantungan antar aktor dalam menghadapi krisis publik yang kompleks dan berisiko tinggi. Yang selanjutnya ada program Kader Surabaya Hebat dengan penanganan stunting menggunakan paradigma New Public Governance. Paradigma New Public Governance memandang penyelenggaraan pelayanan publik bukan lagi sebagai aktivitas yang didominasi oleh negara secara hierarkis, tetapi pemerintah ini sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam jaringan atau networks, termasuk pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, dan aktor private. Dalam program Kader Surabaya Hebat, penanganan stunting sebagai persoalan yang kompleks perlu melibatkan banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek gizi, aspek pola asuh, sanitasi, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Sehingga sangat sesuai dikelola dengan pendekatan New Public Governance, karena tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan resmi dari sistem pemerintahan saja. Program Kader Surabaya Hebat yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya merepresentasikan penerapan nyata paradigma New Public Governance dalam kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan dan penanganan stunting. Kader Surabaya Hebat ini merupakan aktor berbasis komunitas yang direkrut dari warga lokal dan diberi peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah kota dan masyarakat di tingkat desa. Dalam New Public Governance, keberadaan Kader Surabaya Hebat menunjukkan pergeseran peran negara dari government as provider menjadi government as network manager, di mana Pemkot Surabaya ini tidak bekerja sendirian, tetapi membangun jejaring aktor yang saling bergantung dalam mencapai tujuan kebijakan publik. New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat terlihat pertama-tama pada pola kolaboratif lintas aktor. Pemerintah Kota Surabaya melalui dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Sosial berperan sebagai perancang kebijakan. Mereka yang menyediakan sumber daya dan juga penjamin legitimasi program. Namun, implementasi nyata di lapangan dijalankan oleh Kader Surabaya Hebat yang berinteraksi langsung dengan keluarga beresiko stunting, ibu hamil, dan balita. Di sini, Kader Surabaya Hebat tidak sekedar menjadi perpanjangan tangan birokrasi, melainkan mereka menjadi aktor jaringan yang berperan aktif dalam edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, pendampingan keluarga, dan juga memfasilitasi akses layanan kesehatan. Relasi ini mencerminkan prinsip New Public Governance yang menekankan saling ketergantungan antar aktor, di mana keberhasilan kebijakan bergantung pada kontribusi dan kerjasama semua pihak dalam jaringan. Selain itu, program Kader Surabaya Hebat mencerminkan karakter New Public Governance melalui penguatan partisipasi masyarakat. Kader berasal dari komunitas setempat yang memahami konteks sosial budaya dan ekonomi warga, serta memiliki kedekatan emosional yang tidak dimiliki oleh birokrasi formal. Dengan adanya program Kader Surabaya Hebat, dapat memperkuat trust antara pemerintah dengan masyarakat.
Dalam New Public Governance, hal tersebut dipandang sebagai modal penting sosial bagi efektivitas kebijakan publik. Kepercayaan publik dalam isu stunting ini menjadi krusial karena perubahan perilaku gizi dan pola asuh tidak dapat dipaksakan melalui regulasi semata, tetapi memerlukan pendekatan persuasif dan relasional yang berkelanjutan melalui program Kader Surabaya Hebat. Penerapan New Public Governance juga terlihat dalam mekanisme koordinasi horizontal dan juga koordinasi vertikal. Kader Surabaya Hebat menjadi jaringan yang menghubungkan data dan informasi dari tingkat keluarga ke tingkat kelurahan, kemudian lanjut ke tingkat kecamatan, hingga ke pemerintah kota. Informasi terkait kondisi gizi anak, keputusan imunisasi, dan kebutuhan bantuan sosial menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan yang lebih adaptif. Dengan begitu, kebijakan stunting tidak bersifat sepenuhnya itu top-down, tapi terdapat umpan balik atau feedback dari aktor jaringan yang ada di lapangan. Sebagaimana ditekankan dalam paradigma New Public Governance, meskipun secara konseptual program Kader Surabaya Hebat ini telah sejalan dengan paradigma New Public Governance, namun implementasinya ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utamanya adalah ketimpangan kapasitas antar kader. Karena Kader Surabaya Hebat kan berasal dari warga setempat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Kemampuan mereka dalam memahami isu gizi, mengelola data, dan melakukan komunikasi persuasif itu tidak selalu seragam. Dalam New Public Governance, ketimpangan kapasitas aktor jaringan dapat melemahkan efektivitas kolaborasi jika tidak diimbangi dengan pelatihan berkelanjutan dan sistem pendampingan yang kuat. Hambatan lain yang muncul adalah adanya koordinasi lintas sektor yang belum selalu optimal. Meskipun New Public Governance menekankan adanya kolaborasi, dalam praktiknya ego sektoral antar perangkat daerah masih dapat terjadi. Misalnya dalam sinkronasi data, pembagian peran, atau penentuan prioritas tindakan. Ketika koordinasi melemah, Kader Surabaya Hebat sebagai aktor yang ada di lapangan berpotensi menghadapi kebingungan kebijakan atau tumpang tindih tugas yang akhirnya dapat menurunkan efektivitas program penanganan stunting ini. Selain itu, terdapat pula tantangan berupa beban kerja dan keberlanjutan motivasi kader. Dalam perspektif New Public Governance, keberlanjutan jaringan sangat bergantung pada komitmen dan kepercayaan antar aktor. Berarti di sini antar aktornya adalah antara pemerintah Kota Surabaya dengan Kader Surabaya Hebat itu sendiri. Nah, jika aspek kesejahteraan, pengakuan, dan dukungan institusional terhadap kader kurang diperhatikan, maka jaringan kolaboratif beresiko melemah dalam jangka panjang. Untuk mengatasi ketimpangan kapasitas antar kader ini, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan standarisasi kompetensi dasar kader melalui kurikulum pelatihan terpadu yang dirancang oleh pemerintah kota bersama tenaga ahli gizi, akademisi, dan praktisi kesehatan masyarakat. Balik lagi tadi ya, harus ada kolaborasi. Nah, standarisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan latar belakang kader, tetapi untuk memastikan seluruh kader memiliki pemahaman minimal yang sama terkait isu gizi, stunting, etika pendampingan keluarga, dan juga peran dan batas kewenangan kader di lapangan. Bisa juga dengan penerapan model pelatihan berjenjang dan berbasis praktik, di mana kader baru atau kader dengan kapasitas yang lebih rendah mendapatkan pendampingan langsung dari kader senior dan tenaga kesehatan puskesmas di tiap daerah. Pendekatan mentoring ini sejalan dengan paradigma New Public Governance yang menekankan pembelajaran kolektif dalam jaringan, serta memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih kontekstual dan mudah dipahami dibandingkan dengan pelatihan formal yang satu arah saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Kader Surabaya Hebat merupakan contoh yang nyata penerapan dari paradigma New Public Governance dalam kebijakan publik bidang kesehatan dalam penanganan stunting. Program ini menunjukkan bagaimana pemerintah Kota Surabaya membangun jejaring kolaboratif berbasis komunitas dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengelola kebijakan melalui relasi horizontal dan vertikal yang saling bergantung. Tapi efektivitas penerapan New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat sangat bergantung pada penguatan kapasitas aktor antar jaringan, konsistensi koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan dukungan terhadap kader sebagai aktor kunci di tingkat dasar. Karena
kader Surabaya Hebat ini kan langsung berinteraksi dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan dengan paradigma lain. Sebagaimana telah dibahas pada dua pertanyaan sebelumnya, persoalan publik yang bersifat kompleks seperti pandemi COVID-19 serta kebijakan penanganan stunting melalui program Kader Surabaya Hebat menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan efektif dan efisien apabila menangani masalah tersebut secara mandiri. Kompleksitas dan sifat multidimensional dari masalah publik menuntut keterlibatan berbagai aktor dalam suatu jaringan kerja atau yang disebut dengan networks, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Paradigma New Public Governance muncul sebagai respons atas keterbatasan paradigma sebelumnya, yaitu Old Public Administration dan New Public Management, dalam menjawab kompleksitas persoalan publik yang multidimensional. Secara teori, New Public Governance berangkat dari asumsi bahwa masalah yang kompleks dan multidimensional saling terkait dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor atau satu organisasi secara hierarkis. Oleh karena itu, New Public Governance memandang tata kelola publik sebagai proses kolaboratif yang berlangsung dalam jaringan. Jadi, pemerintahan atau aktor negara bukan semata-mata sebagai aktivitas administrasi pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan Old Public Administration, paradigma tersebut menekankan birokrasi yang hierarkis, kepatuhan pada aturan, dan dominasi negara sebagai aktor utama pelayan publik. Model Old Public Administration relatif efektif dalam konteks stabil dan masalah yang rutin, namun lemah ketika dihadapkan dengan masalah lintas sektor seperti kemiskinan, stunting, perubahan iklim, atau pandemi. Secara teori, Old Public Administration menghambat fleksibilitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Sementara pada paradigma New Public Management, paradigma tersebut berupaya memperbaiki kelemahan Old Public Administration dengan mengadopsi prinsip pasar, efisiensi, kompetisi, dan manajerialisme. Namun, banyak kajian yang menunjukkan bahwa New Public Management cenderung mereduksi nilai publik menjadi sekedar kinerja dan efisiensi ekonomi, serta mengabaikan dimensi kolaborasi, keadilan sosial, dan kepercayaan publik. Maka dari itulah, New Public Governance dipandang sebagai solusi yang lebih relevan secara teori. New Public Governance menempatkan negara bukan sebagai sole provider atau manager, melainkan sebagai pengelola jejaring atau network manager yang memfasilitasi interaksi, membangun kepercayaan, dan mengoordinasikan berbagai aktor yang saling bergantung. New Public Governance terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan public value. Dapat dibilang keberhasilan kebijakan publik dalam paradigma New Public Governance tidak hanya diukur dari efisiensi output, tetapi dari kualitas proses kolaboratif dan dampak sosial berjangka panjang. Keunggulan New Public Governance dapat dilihat dari berbagai praktik kebijakan publik, khususnya pada isu-isu yang kompleks. Salah satu contoh yang sering dikaji dalam literatur adalah penanganan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Karena kedua masalah tersebut itu sangat kompleks, melibatkan banyak aspek. Kebijakan yang dikelola dengan New Public Governance dengan Collaborative Governance akan lebih adaptif dan berkelanjutan. Karena dalam paradigma New Public Governance ini melibatkan banyak aktor dengan membangun kepercayaan serta memanfaatkan pengetahuan kontekstual masyarakat. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan model top-down birokratis atau model manajerial seperti New Public Management. New Public Governance ini memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, dengan meningkatkan kepemilikan masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik. Secara normatif, New Public Governance juga menawarkan keunggulan karena sejalan dengan prinsip demokrasi, yang menekankan bahwa New Public Governance menempatkan warga negara bukan sebagai pelanggan, seperti yang ada di New Public Management itu ya, melainkan warga negara sebagai co-producer dan public services. Dalam praktiknya, itu memperkuat kepercayaan publik dan berkelanjutan kebijakan, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan perubahan perilaku
dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menambahkan salah satu contoh nyata permasalahan publik yang dalam penanganannya cocok untuk menggunakan paradigma New Public Governance, yaitu adalah bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Sesuai dengan yang sudah saya baca pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Sehingga dapat saya pahami bahwa penanganan bencana alam di Indonesia merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Tetapi apakah pemerintah dapat menangani masalah bencana tersebut sendirian atau secara hierarkis hanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja? Tentu saja tidak, karena bencana alam ini melibatkan beberapa dimensi atau yang disebut dengan multidimensional, seperti dimensi mitigasi lingkungan, tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat, respons darurat, logistik, pemulihan sosial ekonomi, dan juga komunikasi resiko. Kompleksitas tersebut menjadikan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas aktor. Maka New Public Governance menjadi relevan dan diperlukan, bukan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah, tetapi untuk memperkuat kapasitas negara melalui jejaring kolaboratif. Jadi pemerintah tetap berperan sebagai peran utama, yaitu sebagai leading actor dan network manager. Sementara aktor lainnya yang non-pemerintah berperan sebagai mitra strategis, misalnya dengan melibatkan BNPB dan BPDB sebagai koordinator. Ada juga TNI dan Polri sebagai evakuasi dan keamanan, pemerintah daerah sebagai pengelolaan pengungsian, organisasi kemanusiaan dan relawan sebagai distribusi bantuan, sektor swasta sebagai yang memberi dukungan logistik dan pendanaan, serta masyarakat lokal dilibatkan sebagai aktor kunci dalam kesiapsiagaan dan pemulihan pasca bencana. Dapat dilihat bahwa implementasi penyelesaian bencana tidak berjalan secara satu komando terpusat, melainkan melalui jaringan kerja yang saling bergantung. Dengan demikian, baik secara teori maupun secara praktik nyata, paradigma New Public Governance menjadi solusi yang lebih unggul dibandingkan dengan paradigma sebelumnya. Karena mampu menjawab kompleksitas masalah publik melalui kolaborasi, jejaring aktor, dan penciptaan nilai publik. New Public Governance memposisikan peran negara sebagai fasilitator dan koordinator dalam sistem tata kelola yang plural, adaptif, dan berbasis kepercayaan. Inilah yang menjadikan New Public Governance ini semakin relevan dengan paradigma dominan dalam studi dan praktik administrasi publik. Sekian jawaban dari soal evaluasi akhir semester teori administrasi negara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.